seekor jerapah yang tinggal di hutan yang rindang. Ia salah satu hewan yang memiliki leher yang sangat panjang dibandingkan dengan binatang-binatang yang lainnya. Bima memiliki hati yang sangat baik. Ia suka berbagi makanan dengan hewan yang lainnya, sehingga hewan lain pun sangat senang memiliki teman seperti Bima yang suka berbagi kepada sesama hewan lainnya. Namun, di balik sikap Bima yang suka berbagi, ia ternyata memiliki sifat suka berbohong kepada teman hewan lainnya. Meskipun kebohongannya tersebut hanya sekedar iseng dan untuk kepentingan dirinya sendiri. Suatu peristiwa di pagi hari, selepas Bima bangun tidur, ia pergi berjalan di sekitar hutan di mana tempat ia tinggal itu. Di tengah perjalanan, ia melihat Krishna, yaitu seekor kerbau yang sedang asik tertidur di bawah pohon yang sangat besar. Dengan suasana yang teduh dan sejuk yang dikelilingi oleh banyak pohon-pohon, sehingga membuat Krishna tertidur dengan lelap. Namun dengan kehausan seorang Bima, ia menghampiri dan mengagetkannya. Hei Krishna, sedang apa kau asik tidur di sini? Sementara teman-temanmu sedang sibuk mencarimu. Untuk memberitahukan tempat tinggalmu itu roboh karena tertimpa oleh pohon yang sangat besar. Sebaiknya kau menghampiri teman-temanmu dan membantunya memperbaiki rumahmu itu, ujar Bima. Mendengar perkataan Bima tersebut, Krishna pun sangat terkejut mendengarnya. Apakah benar yang kau ucapkan itu, Bima? Karena sebelum aku pergi meninggalkan rumahku baik-baik saja. Tidak terjadi seperti yang kamu ucapkan barusan kepadaku, ujar Krishna. Untuk apa aku mengarang-arang cerita? Kejadian rumahmu yang roboh akibat tertimpa pohon itu belum lama, ujar Bima. Karena perkataan yang diucapkan oleh Bima sangat meyakinkan Krishna, Krishna pun percaya dan langsung bergegas pergi meninggalkan Bima dan pergi melihat rumahnya tersebut. Mendengar perkataan Bima tersebut, Krishna pun sangat terkejut mendengarnya. Apakah benar yang kau ucapkan itu, Bima? Karena sebelum aku pergi meninggalkan rumahku baik-baik saja. Tidak terjadi seperti yang kau mengucapkan barusan kepadaku, ujar Krishna. Untuk apa aku mengarang-arang cerita? Kejadian rumahmu yang roboh akibat tertimpa pohon itu belum lama, ujar Bima. Karena perkataan yang diucapkan oleh Bima sangat meyakinkan Krishna, Krishna pun percaya dan langsung bergegas pergi meninggalkan Bima dan pergi melihat rumahnya tersebut. Baiklah Bima, kalau begitu aku akan segera pulang untuk melihat kondisi rumahku itu. Terima kasih Bima telah memberitahuku mengenai rumahku, ujar Krishna sambil meninggalkan Bima di bawah pohon tersebut. Namun setelah Krishna menjauh dari tempat tersebut, Bima pun tertawa berbahak-bahak. Dasar kamu bodoh, mudah sekali aku bohongi. Ternyata Bima itu bohong kepada Krishna agar ia dapat berteduh di bawah pohon yang sangat besar tersebut. Namun hari pun berganti. Keesokan harinya, Bima pergi ke sebuah sungai untuk minum air. Namun sebelum ia sampai ke sungai tersebut, Bima melihat sekelompok angsa yang sedang asik bermain di sungai tersebut. Dari situlah Bima merencanakan sesuatu kebohongan yang akan dilakukan kepada sekelompok angsa tersebut agar ia dapat meminum lebih leluasa. Hai kalian, angsa-angsa yang sangat lucu. Kok kalian berani sekali mandi di sungai ini? Apakah kalian tidak takut kalau kalian nanti dimakan oleh buaya yang sedang kelaparan? Ujar Bima. Buaya? Tidak akan ada buaya di sungai ini. Kami sering kok mandi di sini, namun tidak sekalipun kami bertemu dengan salah satu buaya di sini, jawab salah satu angsa.
Ya memang benar, kemarin-kemarin belum ada buaya di sungai ini, karena buaya itu baru-baru ini tinggal di sungai ini. Mungkin buaya itu sekarang sedang tertidur. Namun nanti setelah mereka terbangun dari tidurnya, mereka akan merasa lapar dan pasti ia akan memangsa, ujar Bima. Benarkah apa yang kau katakan itu, Bima? Tanya Angsa. Aku hanya mengatakan sebuah kebenaran saja. Kalian percaya atau tidak, itu terserah kalian. Yang terpenting, aku sudah memberitahukan kalian, ujar Bima sambil meninggalkan angsa-angsa itu. Namun ternyata Bima tidak benar-benar pergi. Ia bersembunyi di balik pohon yang besar. Ternyata angsa-angsa itu percaya dengan perkataan Bima dan mereka meninggalkan semua itu. Kemudian Bima bergegas keluar dari tempat bersembunyiannya dan segera meminum di sungai sepuasnya. Wah, segar sekali. Gampang sekali membodohi para angsa itu ya. Hahaha. Ujar Bima sambil tertawa berbahak-bahak. Di setiap hari ada saja hewan yang dibohongi oleh Bima di hutan tersebut demi kepentingannya sendiri, sehingga semua hewan yang berada di hutan tersebut tidak lagi percaya kepadanya. Di suatu hari hujan sangat deras diikuti oleh angin yang sangat kencang. Petir pun ikut menyambar dan berbunyi sangat kencang. Dari kejadian tersebut, banyak pohon-pohon yang tumbang pada saat hujan deras. Bima ternyata tidak sedang berada di rumahnya itu. Sesampai di rumahnya tersebut, Bima sangat terkejut melihat kondisi rumahnya hancur, terkena pohon tumbang. Bima pun sangat panik dan ia mencari bantuan kepada hewan-hewan lainnya yang berada di hutan tersebut untuk membantunya. Namun sayang sekali tidak ada satupun hewan yang percaya dengan perkataan Bima. Tolong, tolong. Rumahku hancur, tertimpa oleh pohon besar. Tolong bantu aku sampai ke rumahku, ujar Bima sambil menangis. Namun tidak ada satupun hewan yang percaya kepadanya. Teman-teman, kali ini aku tidak berbohong kepada kalian. Rumahku memang benar-benar roboh, ujar Bima sambil menangis. Sudahlah Bima, kami tidak dapat percaya lagi kepadamu, ujar Krishna. Ia pun sangat lelah pergi ke sana kemari mencari pertolongan. Namun tidak ada lagi yang menolongnya. Akhirnya ia pun tertidur di luar dengan cuaca yang sangat dingin. Dan pagi harinya ia harus memperbaiki rumahnya sendirian. Akhirnya Bima sangat menyesali perbuatannya. Ia sadar bahwa perbuatannya itu dapat merugikan orang lain. Selesai. Amanat yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah janganlah suka berbohong, karena berbohong hanya akan membuatmu tidak dipercaya oleh temanmu sendiri. Dan berbohong juga perbuatan yang dibenci oleh Tuhan maupun orang lain.